puji Tuhan, kita berjumpa kembali di pelayanan GBI Arauna online pada pagi ini. Kita bersuka cita pada bulan Desember karena kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang menyambut kita, Tuhan Yesus yang lahir untuk kita. Kita mulai ibadah kita bersorak buat Dia pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh bersama kami sepanjang tahun 2020. Kami memasuki bulan Desember ini bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, yes, amin, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan, anugerah Engkau melimpah buat kami, dan kami percaya anugerah-Mu terus nyata dalam hidup kami. Kami memasuki bulan terakhir pada tahun ini, kami percaya bahwa anugerah-Mu cukup buat kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya selesai kebaktian ini kami merasakan kuasa-Mu ya Bapa yang turun ke atas kami beda pada saat kami mulai kebaktian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Senang bertemu kembali dengan saudara sekalian, jemaat yang Tuhan kasihi, dan saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu-minggu menjelang
Natal, saudara. Saya memberi judul firman Tuhan pada hari ini yaitu Natal di hatiku. Kita sedang memasuki minggu-minggu yang disebut minggu Advent. Kita tidak bicara denominasi gereja, tapi ini disebut minggu-minggu Advent. Advent memiliki arti hurufiah yaitu arrival, kedatangan. Maka minggu Advent disebut minggu penantian untuk mempersiapkan Natal, yaitu fokusnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Makna minggu Advent, saudara, di zaman penjajahan Romawi saat itu, ya, bahwa bangsa Israel itu menantikan seorang penyelamat. Mereka mengumpamakannya adalah menantikan seorang raja, penguasa agung yang akan datang dari timur. Wow, bukankah kepercayaan atau budaya itu merupakan gambaran dari kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus yang sebenarnya? Nah, hari ini, saudara yang kekasih, hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa Natal sesungguhnya identik dengan kesederhanaan dan pergumulan. Saya katakan sekali lagi bahwa Natal yang sesungguhnya itu identik dengan kesederhanaan dan pergumulan, saudara. Bukankah, saya sedikit senyum, menarik nafas sebentar, bukankah hal ini relevan dengan sikon pandemi di tahun 2020 ini? Situasi yang sangat istimewa yang tidak pernah kita bayangkan. Coba lihat kiri kanan dengan anggota keluarga. Kalau engkau sendirian, kau coba merenung, kita tidak pernah membayangkan itu bisa terjadi di tahun 2020 ini. Kita ada dalam sebuah perayaan Natal yang istimewa, saya katakan, yang luar biasa. Kita merayakan Natal sebagian besar bersama dengan keluarga kecil di rumah masing-masing, jauh dari perayaan megah dan kemewahan. Betul tidak? Apakah saudara menikmatinya? Ya. Nah, saudara, kesederhanaan keluarga kudus mempersiapkan kelahiran bayi Yesus saat itu serta diwarnai dengan pergumulan menyingkir dari proses genosida, pembunuhan massal dan besar-besaran di zaman itu. Itulah situasi kesederhanaan dan penuh pergumulan yang melatar belakangi kelahiran Yesus Kristus. Saya mau katakan seperti ini, Natal sesungguhnya jauh dari arti kemewahan dan bahkan hura-hura. Tidak ada dekor dan hiasan cantik seperti ini, saudara. Mungkin di beberapa tempat itu cukup mahal harganya. Fokus Natal sesungguhnya adalah kelahiran Sang Juru Selamat ke dunia yang gelap, agar karya keselamatan untuk kehidupan kekal terjadi bagi setiap orang yang menerima Kristus di hatinya. Fokus Natal juga tahun ini kiranya menjadi terang yang memberi cahaya pengharapan di tengah-tengah kegelapan pandemi ini. Hari ini ada beberapa hal penting yang sama-sama kita akan pelajari. Saya pun menjadi murid dari pengajaran yang kita sedang pelajari. Apa yang menjadi fokus Natal yang seharusnya? Apa yang menjadi fokus Natal yang sesungguhnya? Bukan hanya di tahun 2020, tapi ini menjadi fokus kita pada saat perayaan Natal. Yang pertama, pohon keluarga atau pohon Natal yang menjadi fokus kita, saudara. Matius 1 ayat 1 sampai 17 berisi silsilah atau pohon keluarga Kristus. Itu jelas sekali. Natal seringkali identik dengan pohon Natal, di mana-mana fokus menikmati keindahan pohon Natal. Saya tidak menyalahkan itu, dan itu menjadi sebuah suasana yang menarik bagi anak-anak kita, dan kita perlu juga membawa anak-anak kita menikmatinya. Tetapi sesungguhnya kelahiran Kristus memiliki kisah pohon keluarga yang luar biasa. Saya katakan luar biasa. Catat ini, saudara. Tuhan selalu fokus pada keluarga sejak awal penciptaan. Bahkan gereja lahir jauh setelah lembaga keluarga pertama lebih dahulu dibentuk oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Yang pertama Tuhan bentuk bukan lembaga gereja, tapi keluarga. Saya berdoa supaya di masa-masa pandemi, di perayaan Natal 2020, Natal kembali lahir di tengah-tengah keluarga seperti ribuan tahun yang lalu. Fokus dan inti dari Natal. Jika kita lihat sesama, apa yang terlihat dari pohon keluarga Kristus?
Kalau saudara lihat silsilah pohon keluarga itu di slide itu, saudara, keturunan dari siapakah Kristus? Kita membayangkan, wah harusnya luar biasa begitu saudara ya. Yakub si penipu. Betul saudara? Kristus ada di bawah garis keturunan Tamar si penjebak mertua supaya mendapat keturunan. Rahab perempuan pelacur dari Yeriko. Dikatakan dia keturunan dari istri Uria, tidak disebut Batsheba tapi istri Uria. Kenapa saudara? Alkitab jelas, dosa tetap dosa. Dikatakan si selingkuhan dari Raja Daud, Rut perempuan Moab yang harusnya ditolak beribadah di hadapan Tuhan karena dianggap orang kafir, orang asing, tidak bisa beribadah. Nah saudara, mari kita berubah, mari kita punya hati yang penuh kasih. Jangan hakimi orang dari latar belakang, dari kehancuran di masa lalunya mungkin. Karena Yesus memberi kita teladan, dia lahir dari pohon keluarga yang begitu luar biasa. Dan saudara, di khotbah Bapak Gembala di awal bulan, saudara perlu dengar lagi itu. Beliau menjelaskan dengan luar biasa. Saudara masih ingat, bayangkan saat keluarga kerajaan Inggris, salah satunya itu Pangeran Harry, mempersunting Meghan Markle. Apa yang terjadi saudara? Silsilah latar belakang Meghan dikuliti habis-habisan. Semua hal-hal buruk dimunculkan. Tetapi pernikahan itu tetap berjalan. Pernikahan itu tetap bisa berlangsung. Dan silsilah Kristus menunjukkan betapa juru selamat kita memilih lahir dari kesederhanaan dan pergumulan. Kristus lahir di dunia ini menunjukkan bahwa Natal sejatinya terbuka bagi siapa saja, menerima siapa saja. Karena seharusnya, perhatikan ini, gereja adalah keluarga rohani yang pertama menyambut siapa saja dan sehancur apapun seseorang. Siapapun engkau, kalau engkau beribadah bersama-sama dengan saya saat ini, sehancur, seburuk apapun, mari buka kelahiran Sang Juru Selamat itu di hatimu. Di channel ini di bawah ada kolom komentar, ada kontak-kontak. Dengan senang hati saya ingin berjumpa, mendoakan, melayani saudara di Natal 2020 yang istimewa ini. Efesus 2 ayat 19 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Saudara, engkau yang rindu digembalakan, engkau yang rindu dipulihkan, kontak kami. Engkau rindu dijamah oleh Tuhan. Engkau bukan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saya mau katakan, di mana ada penerimaan dengan tulus, di situ Tuhan hadir. Mari renungkan, saat kita menerima dengan kasih, maka kehadiran Tuhan akan nyata di situ. Masihkah kita sulit menerima suami, istri, keluarga kita dengan tulus? Banyak yang kita keluhkan, banyak kemarahan demi kemarahan selama masa pandemi ini. Masihkah kita tulus dan penuh pengorbanan kepada suami, istri atau keluarga kita? Masihkah kita memilih bergaul dengan orang? Kalau kita bergaul beda penyambutan, kalau orang ini jenis seperti ini maka kita beda, kalau orang jenis ini seperti ini kita beda menyambutnya. Kalau mereka sederhana, wah kita gak menganggap. Bagaimana semangat kita mengorbankan segala sesuatu demi menjumpai atau menerima seseorang atau suatu komunitas. Kalau engkau digerakkan oleh Tuhan, hatimu untuk menghubungi, WA call atau apapun itu, jangan tunda. Ini waktunya kita menyatakan perhatian dan kasih. Karena itulah inti dari Natal, kesederhanaan dan pergumulan di masa itu. Yang kedua, apa yang menjadi fokus Natal? Kesederhanaan dan keterbukaan yang tulus. Katakan sama-sama, 2, 3. Kesederhanaan dan keterbukaan yang tulus. Lukas 2, ya nanti sudah baca saja ayat 1-7 tentang perjuangan keluarga kudus Maria dan Yusuf waktu itu mencari tempat untuk melahirkan Kristus. Dikisahkan bahwa sang pemilik penginapan menerima Yusuf dan Maria di tengah kepadatan pendatang sensus penduduk saat itu. Tafsiran mengatakan bisa jadi karena Yusuf dan Maria disebutkan keturunan Daud sehingga mereka menerima keistimewaan untuk tetap diterima sementara semua penginapan penuh. Karena keistimewaan itu, hospitality atau penyambutan terjadi istimewa luar biasa. Mereka menyambut keluarga kudus.
oleh anugerah Tuhan saya mengalami atau ada di tanah Israel, saudara, dalam satu kesempatan, dan betul-betul perjalanan Maria dan Yusuf itu bukan perjalanan yang mudah. Nah, hal menarik kedua selain mereka adalah keturunan Daud, hal menarik kedua dari tafsiran sejarah adalah kata penginapan di Lukas 2 ayat 7 di bahasa Indonesia terjemahkan penginapan. Nah, bahasa aslinya itu adalah kata lumah. Ya, harusnya diterjemahkan kamar tamu, guest room, saudara. Jadi kemungkinan besar Yesus bukan lahir di kandang. Bandingkan dengan Lukas 10 ayat 34. Penginapan, dikatakan penginapan yang sama di bahasa Indonesia, tetapi di bahasa aslinya di situ dipakai kata pandokion yang artinya adalah penginapan, a public house for the reception of strangers. Jadi ada penginapan. Jadi pemilik rumah tersebut karena kamar tamunya atau penginapannya sudah dipakai, sudah penuh dengan orang, mereka menerima keluarga kudus Maria dan Yusuf itu di ruang keluarga. Rela terbuka meski dengan semua kesederhanaan, menerima Maria dan Yusuf yang sedang menantikan kelahiran bayinya. Kristus secara historis tidak lahir di kandang. Kenapa, saudara? Karena secara historis rumah tradisional di Timur Tengah memang salah satunya dari batu yang tidak ada jendela. Jadi rumah-rumahnya itu di gua-gua batu atau di batu yang dipahat dan tidak ada jendela karena cuaca ekstrim, dan biasanya 1-2 ekor binatang hewan peliharaan itu dibawa masuk ke rumah untuk menjadi heater atau penghangat di situasi atau cuaca yang sangat ekstrim dinginnya. Oleh sebab itu ada palungan, tempat makanan hewan ternak yang dijadikan penghangat di ruangan itu. Pemilik rumah itu dengan terbuka menerima keluarga kudus memakai ruangan itu di rumahnya. Rela terganggu kenyamanannya semampu dan sebisa mereka melakukan, si pemilik penginapan itu dan keluarganya. Saudara, kalau mampunya menyediakan palungan dan palungan itu kemudian menjadi tempat Kristus lahir, kesederhanaan dan pengorbanan nyata di sini. Kalau mempunyai palungan, mereka memberikan palungan itu untuk menjadi tempat Yesus. Catat ini, kalau mampunya memberi tempat tidur tapi memberinya palungan, itu bukan memberi sepenuh hati dan bukan berkorban. Beranikah di makna Natal yang kedua ini berkorban? Hati kita manusia adalah palungan yang hina. Apakah kita serahkan pada Tuhan? Kalau kita serahkan, maka Tuhan akan tinggal dan berkarya di dalam kita. Lewat palungan, yaitu hati yang diserahkan, maka orang lain akan datang dan menemukan Kristus. Saya ulang sekali lagi. Lewat palungan yang sederhana, gambaran yang kedua adalah hati yang diserahkan kepada Tuhan, maka orang lain akan datang dan menemukan Kristus lewat hidup saya dan hidup saudara. Yang kedua, kalau engkau punya tempat tidur, memberikan palungan, maka itu bukan pengorbanan. Masih beranikah engkau berkorban? Masihkah engkau berani memberi yang terbaik untuk Tuhan dari hidupmu, dari apa yang kau miliki di masa-masa yang sulit seperti ini? Yang ketiga, saudara, saya sampai di poin saya yang terakhir. Apa makna atau fokus Natal yang sesungguhnya? Yang ketiga adalah evacuation force, usaha penyelamatan. Matius 2 ayat 16 dicatat di situ, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ya, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi kemungkinan menurut tafsiran sejarah, saudara, usia Yesus pada waktu orang Majus menemuinya itu adalah berusia sekitar 2 tahun, karena Herodes fokus kepada anak-anak laki yang usianya 2 tahun ke bawah dibunuh. Bayangkan, mari kita bayangkan, peristiwa kelahiran Kristus bukan terjadi di tengah kemudahan, kemewahan, pesta. Justru Kristus lahir di tengah genosida, pembunuhan massal anak-anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah.
Kesedihan dan tangisan keluarga-keluarga yang kehilangan anak laki-lakinya. Anakku, anakku, tangisan itu menggema saat itu. Di sepanjang sejarah kita belajar anak laki adalah penyambung keluarga, anak kebanggaan, lambang kebanggaan. Dan di sepanjang sejarah peristiwa genosida berulang. Sejak zaman Musa dicatat oleh sejarah umum bahwa Firaun juga memerintahkan pembunuhan anak-anak. Di zaman Hitler kembali itu menjadi fokus. Anak-anak menjadi salah satu sasaran utama pekerjaan iblis. Saya mau nangis waktu saya katakan bagian khotbah ini, saudara. Karena anak-anak itu penting bagi kerajaan surga. Barang siapa menyesatkan anak-anak, maka akan diberi batu kilangan. Kristus punya perhatian khusus bagi anak-anak saudara dan anak-anak kita semua. Jangan halangi anak-anak itu dekat kepadaku. Bukankah Yesus mengatakan itu? Kenapa anak-anak begitu penting di mata Tuhan? Camkan baik-baik. Karena Alkitab mencatat anak-anak punya kuasa, power. Apa saudara? Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Bayangkan di setiap mulut bayi dan anak-anak ada power, ada kekuatan untuk melawan pekerjaan iblis, melawan hal-hal yang tidak benar di dunia ini. Untuk apa saudara? Membungkamkan musuh dan pendendam. Musuh kita bukan darah dan daging. Kita tidak perlu memusuhi orang-orang darah dan daging manusia karena musuh kita bukan itu, tapi penguasa di udara, roh jahat, pekerjaan kuasa kegelapan yang menghancurkan sebuah bangsa, tatanan keluarga, budaya. Nah, saya mau tutup khotbah saya di titik-titik terakhir ini, saudara. Genosida di zaman modern meski terjadi tidak lagi membunuh anak-anak kita secara fisik. Kenapa? Hukum hak asasi manusia jelas tidak mengizinkan itu. Tetapi di setiap generasi evacuation force, usaha penyelamatan untuk anak-anak harus terus kita usahakan. Firaun dan Herodes zaman ini adalah media, pornografi, pengasuhan anak yang bermasalah. Saya sering dekat dengan mbak suster pengasuh dari anak-anak di jemaat. Kenapa? Karena mereka punya peranan penting. Kalau ada di antara mereka yang beribadah hari ini, engkau cuma pegawai sederhana, penjaga anak, babysitter. Tuhan pandang penting karena engkau sedang mendidik, membangkitkan, membangun satu generasi. Jangan sembarangan dengan pekerjaanmu. Biar engkau menjadi bidan-bidan di Mesir dari kisah Musa. Apalagi usaha genosida hari ini, bullying, tekanan peer pressure, tekanan teman sejajar umurnya. Oh, kalau nggak level kamu, bukankah itu sedang berkembang di generasi kita? Oh, kalau nggak sesuku, kelasnya beda. Anak ditolak, anak diberi stigma. Kalau anak baik itu mesti tenang, diem, 2 jam nggak bergerak. Oh, kalau anaknya begini, modelnya begini. Oh, itu bukan. Tanpa disadari, itulah kekuatan sedang membunuh potensi anak-anak kita. Hari ini secara khusus, secara profetis, bawa anak-anakmu kepada Tuhan di masa-masa akhir zaman ini. Saya akan tutup dengan kisah Evangelis John Harper. Saat malam 14 April 1912 Titanic yang megah itu tenggelam, maka Evangelis John Harper menyelamatkan putri satu-satunya di Skocie. Dia selamatkan anak perempuan satu-satunya di laut yang dingin dan penuh es waktu itu. Dan setelah putrinya diselamatkan, saudara, apa yang Evangelis John Harper kerjakan? Dia berkeliling dengan pelampung satu-satunya di tengah laut yang begitu dingin, mengabarkan Injil, kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang yang sedang bergelimpangan di laut yang dingin itu. Beberapa minggu yang lalu kita mendengar khotbah dari Bapak Andreas. Jangan beri kesempatan iblis menahan gerak laju kita. Sampaikan kabar baik lewat telepon, video call, WA chat, apapun itu. Dan apa yang terjadi saat berkumpullah setelah kapal Titanic itu tenggelam, beberapa waktu kemudian para survivor, orang-orang mereka yang selamat dari kecelakaan itu berkumpul, dan ada satu anak muda
dengan menangis bercerita bahwa John Harper memberikan jaket pelampung satu-satunya kepada anak muda ini setelah dia menerima Kristus. Dan setelah itu anak muda ini melihat Evangelis John Harper terkena hipotermia, kedinginan, dan tenggelam di malam itu. Saudara, saya tahu suasana situasi kita sulit, tapi apakah engkau masih hatimu kepada Tuhan, hatimu kepada jiwa-jiwa, atau engkau tenggelam dengan kekhawatiran, ketakutan, nanti saya makan apa, warisan apa, simpanan saya masih ada enggak? Natal yang sesungguhnya, fokusnya yang ketiga adalah penyelamatan jiwa-jiwa. Mari bawa jiwa di Natal istimewa 2020 ini. Ajak Natal online tanggal 20 di YouTube channel Desember, saudara. 20 Desember. Ada Christmas with Family di tanggal 25. Khusus pesan untuk anak-anak. Bawa mereka di tanggal 20 di Natal anak-anak. Bawa sebanyak-banyaknya remaja, pemuda, dan jiwa-jiwa yang sedang dalam jalur pembantaian massal oleh iblis. Dan saya mau katakan ini, dunia butuh pengharapan yang benar. Saya dan saudara punya itu. Jangan padamkan apimu. Keep your hope burning. Keep your light shining. And keep your faith growing. Mari kita berdoa. Ambil waktu beberapa saat untuk kau berdoa. Fokus Natal adalah kesederhanaan, keterbukaan, berkorban, dan penyelamatan jiwa-jiwa. Bapa di surga, kami sampai di akhir ibadah kami. Hamba-Mu mengangkat tangan kami dengan keterbatasan situasi dan kondisi. Jamah setiap kami. Kobarkan kembali hati kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa supaya kami serius membawa anak-anak kami datang kepada Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa pandemi ini belum bisa teratasi, kami tetap serius membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Kami membawa generasi kami kepada Tuhan. Jamah setiap kami. Kalau ada di antara kami yang ikut bersama-sama ibadah ini, kami dari latar belakang, bahkan mungkin kami sendiri, saya sendiri adalah orang yang hancur, orang yang ditolak oleh lingkungan. Hamba-Mu berdoa, Kristus lahir dari pohon keluarga yang begitu luar biasa, tidak diakui secara dunia. Jamah mereka dimanapun mereka ada. Lawat mereka, mereka menemukan terang yang sejati. Dan secara khusus kami berdoa, pakai setiap keluarga menjadi alat yang seperti Evangelis John Harper, tetap menjadi pekabar Injil, kabar baik. Pakai kami untuk memberi kasih dan perhatian kepada sekeliling kami. Kami tidak berhenti dan hanya pusing, fokus kepada apa yang kami makan, minum, pakai. Kami mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara kami. Jamah Tuhan, pulihkan bangsa ini, dimuliakan oleh Engkau. Kami berdoa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu semua usaha orang jahat atas bangsa dan negara ini digagalkan oleh kuasa Kristus. Mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa catat semua event-event istimewa kita di sepanjang bulan Desember dan Januari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.